Olive Palupi, dan di video kali ini aku bakal sharing tentang sumber belajarku untuk persiapan UTBK dulu itu dari mana aja sumbernya. Dan aku langsung to the point buat ini. Jadi buat sumber belajarku sendiri tuh aku bagi jadi dua, yaitu sumber belajar offline dan online kayak gitu. Nah, buat sumber belajar offline sendiri itu sumber belajar yang secara fisik gitu. Jadi dari buku atau mungkin tryout yang memang pakai kertas gitu. Jadi yang benar-benar ya secara fisik gitu kan, offline. Sedangkan kalau yang online ya aku ikut tryout online kayak gitu. Nah, buat yang offline dulu, itu dulu aku sumber belajarku waktu offline itu aku ada dua. Jadi yang pertama buku sama tryout gitu. Nah, yang buku sendiri ini tuh dulu aku beli secara pribadi itu ada dua buku. Jadi yang buku pertama ini tuh buku SBMPTN 4 tahun sebelumnya. Itu 4 tahun jadi tahun waktu itu kan aku UTBK tahun 2019 dan aku beli buku SBMPTN tahun 2015 gitu. Nah, gimana aku bisa dapat dan bisa beli buku 4 tahun sebelumnya? Jadi waktu itu aku belinya di toko buku bekas kayak gitu. Tapi posisinya buku yang aku beli ini tuh buku baru gitu, masih buku disegel, tapi ya memang karena dia udah 4 tahun sebelumnya kan, jadi harganya tuh jauh lebih miring gitu. Harganya waktu itu sekitar 20 atau 30 ribu gitu, sekitar segituan, nggak sampai 50 ribu gitu. Sedangkan kita tahu kalau misalkan buku SBMPTN yang baru misalkan buat tahun 2020 dan kalian beli di tahun 2019 atau 2020 awal, pasti harganya kan ratusan gitu kan, pasti harganya nggak murah kayak gitu. Jadi waktu itu aku beli buku SBMPTN tahun 2015 ini itu aku beli waktu aku kelas 11 gitu. Jadi waktu itu aku udah mulai persiapin buat SBMPTN ku dari kelas 10 sebetulnya. Tapi kayak aku tuh baru belajar soal tuh aku baru belajar soal itu kelas 11 gitu. Nah, waktu kelas 10 itu aku bikin catatan-catatan kayak gitu. Jadi waktu dari kelas 10 itu aku bikin rangkuman-rangkuman catatan gitu, ekonomi, geografi, sama sosiologi. Nah, jadi buat yang belum tahu, aku tuh dari jurusan IPS kayak gitu. Jadi aku bisa ngerangkum soal-soal itu tadi, materi-materi tadi itu juga dari ya buku-buku biasa kayak gitu. Nah, terus habis gitu ketika kelas 11 tuh aku baru beli buku SBMPTN gitu, karena aku mikirnya kayak ini udah mau setahun kelas 12 gitu kan, berarti kayak SBMPTN-nya tuh udah bukan seabad lagi gitu, tapi udah tahun depan gitu. Jadi aku udah mulai beli buku SBMPTN tuh kelas 11, tapi ya memang buku SBMPTN 4 tahun yang lalu gitu, karena aku nyari yang murah kayak gitu kan. Terus baru aku beli buku SBMPTN buat tahun 2019 itu waktu kelas 12, tepatnya September 2018 itu aku beli buku SBMPTN buat tahun 2019. Dan buku SBMPTN ini tuh aku belinya di Masuk Kampus kayak gitu. Aku lupa sih itu kayak judulnya apa, tapi itu cuma SBMPTN 2019 gitu sih. Aku nggak tahu nama itunya apa, maksudnya kayak kan ada buku SBMPTN tuh kayak Wangsit kayak gitu-gitu kan. Nah, itu aku nggak inget sih itu tulisannya apa, cuma aku belinya di Masuk Kampus gitu. Dan waktu itu aku nggak ada apa ya alasan spesifik kenapa aku beli buku itu, karena waktu itu kayak Masuk Kampus tuh lagi ada promo kayak gitu. Dan pokoknya waktu itu kayak ketika kamu beli beberapa buku kamu dapat merchandise-nya Masuk Kampus kayak gitu. Dan akhirnya aku beli gitu sama temanku gitu. Dan ya udah, aku jadi buku fisikku buat SBMPTN itu cuma ada dua yang aku beli secara pribadi. Jadi buku SBMPTN 2015 sama SBMPTN tahunku 2019 kayak gitu. Nah, tapi aku juga punya buku SBMPTN tambahan. Jadi waktu itu di sekolahku itu ngadain namanya program intensif belajar gitu. Dan aku rasa ini kayaknya nggak cuma di sekolahku ya, soalnya waktu aku SMP juga ada program intensif belajar gitu buat siswa yang mau lulus gitu, siswa akhir lah ibaratnya. Nah, jadi waktu itu program intensif belajar di sekolahku itu kita kayak kerjasama gitu sama salah satu lembaga bimbingan belajar. Nah, jadi PIB-nya ini tuh setelah kita pulang sekolah, dan yang ngajar itu bukan guru dari sekolahku tapi tentor dari LBB ini, termasuk buat buku-bukunya itu juga dari LBB ini kayak gitu. Jadi aku dapat buku tambahan lagi buat SBMPTN itu dari buku-buku LBB ini gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri, aku dulu nggak ikut
nggak ikut les sama sekali, nggak pernah ikut les yang program intensif buat SBMPTN kayak gitu. Jadi aku pure cuma dari program intensif belajar di sekolahku sama aku belajar mandiri kayak gitu. Nah, kalau buat program intensif belajar di sekolahku ini tuh ya cara belajarnya sama gitu kayak LBB gitu, cuma kan itu kayak apa ya, ibaratnya kayak kerja sama sama sekolahku gitu. Nah, terus buat yang tryout offline ini tuh yang aku maksud tadi juga dari LBB ini gitu, sama yang sekolahku ngadain. Jadi kan sekolahku juga ngadain pribadi pakai soal-soal dari sekolahku gitu, sama tryout yang memang diadain waktu PIB gitu. Jadi waktu itu kan ada tryout yang waktu jam pelajaran kelas gitu, sama tryout yang waktu PIB gitu. Nah, kalau yang tryout waktu PIB ini tuh ngikutin tryout dari LBB ini gitu. Sedangkan kalau tryout yang biasa yang dari adain sekolahku itu waktu kelas kayak gitu. Nah, terus buat yang online tadi yang aku sebutin, buat yang online sendiri itu sebenarnya intensifnya tuh lebih 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 apa ya, kayak lebih banyak online gitu loh kalau buat aku gitu. Jadi ketika itu tuh aku lebih banyak belajar online untuk latihan-latihan soal gitu. Sedangkan kalau misalkan buat sumber materi itu kan tetap gitu, aku pakai rangkumanku sendiri, aku pakai catatan-catatanku sendiri kayak gitu. Sama dari yang buku-buku LBB ini tadi kan, sama buku-buku SBM yang aku beli sendiri itu kan juga ada rangkuman materinya gitu kan, biasanya di depannya kayak gitu. Nah, kalau buat yang latihan soal itu aku lebih banyak ngerjain soal-soal tryout online ketimbang ngerjain soal di buku-buku SBM kayak gitu. Jadi buku-buku SBM ini tuh aku lebih banyak baca materi sih. Jadi kayak ngelengkapin materi-materi yang nggak ada di rangkumanku, nggak ada di catatanku kayak gitu. Nah, terus buat yang online ini itu benar-benar aku belajar soal tuh lebih banyak pakai tryout online gini. Soalnya kayak tryout online tuh paling praktis gitu loh ketika itu, karena ya tahu sendiri kan namanya online tuh bisa kita pakai laptop, bisa pakai handphone gitu bahkan. Jadi kan kita nggak perlu kayak nenteng buku berat gitu kan. Nah, sedangkan dulu itu aku baru, kalau misalkan kalian sebelumnya belum pernah nonton video aku, mungkin bisa nonton di videoku yang sebelumnya. Jadi aku tuh udah ceritakan kalau misalkan aku tuh belajar intensif banget buat latihan soal itu baru dari bulan Januari akhir gitu sampai bulan April kan waktu itu UTBK aku. Jadi kayak bener-bener yang tiap hari banget aku ngerjain soal itu dari bulan Januari sampai UTBK itu tadi kan. Nah, jadi kan itu kayak rentang waktunya cuma antara 2 sampai 3 bulan gitu kan. Dan itu kayak kan masa aku harus bawa buku-buku gitu ke sekolah nenteng gitu kan, itu kayak berat banget gitu sih. Walaupun kayak kadang aku tetap bawa buku-buku itu ke sekolah gitu. Kadang aku juga tetap ngerjain itu buku-buku di sekolah gitu. Jadi aku kalau soal itu lebih banyak pakai tryout online gitu. Dan mungkin tryout online aku nggak perlu jelasin tryout online yang kayak gimana dan di mana, karena sekarang udah banyak banget tryout online-nya dibanding ketika aku persiapan UTBK dulu gitu. Mungkin aku bisa spill lah ya. Jadi waktu itu aku ikut yang tryout online yang berlangganan itu, aku ikut di Cerebrum gitu. Jadi waktu itu Cerebrum itu punya paket per bulan gitu. Jadi kayak tanggal 1 sampai tanggal 31, dan itu kalian bisa akses kayak tiap hari gitu, dan itu bakal soalnya ganti-ganti terus kayak gitu. Dan aku juga ikut yang tryout gratis gitu. Kalau yang Cerebrum ini kan berbayar gitu selama 1 bulan. Nah, aku juga ikut yang tryout gratis gitu kan. Juga banyak kan yang tryout gratis yang kalian tinggal share postingan mereka ke story, terus tag temen kalian kayak gitu-gitu kan. Nah, itu aku juga ikut yang kayak gitu. Jadi buat sumber belajarku sebenarnya mungkin sama sih kayak yang lain gitu. Mungkin sama-sama kayak mahasiswa yang ketika itu UTBK tahun 2019 ya. Maksudnya ketika itu aku ngeliat juga teman-temanku pada belajarnya kalau nggak dari buku juga dari tryout online gitu. Soalnya waktu itu kayak tryout online kan udah mulai marak tuh ketika tahun 2019 2018 akhir gitu. Jadi dan itu juga paling praktis gitu loh, dan kita tuh bisa langsung tahu nilai dan peringkat kita gitu loh. Jadi kita tuh bisa mengira-ngira gitu kan, kayak oh aku nilaiku tuh segini gitu, kayak oh aku tuh di peringkat segini loh kalau yang secara sosum, kalau yang secara jurusan sama univ yang sama itu aku di peringkat segini gitu. Jadi kalian bisa ngira-ngira lah gitu, terus kalian bisa hitung sama daya tampungnya di tahun itu. Misalkan kayak aku tahun 2019 SBMPTN-nya itu daya tampungnya itu 66 sih kalau aku nggak salah ingat, pokoknya ya sekitar segituan. Dan itu aku lihat gitu di tryout itu peringkatku tuh di peringkat berapa yang ngambil psikologi UNER kayak gitu. Jadi
kalau tryout online tuh menurutku paling praktis dan paling apa ya, kalian tuh bisa ngelihat gitu loh kemampuan kalian tuh di mana gitu. Nah cuma kalau misalkan tryout online kan ya tuh sebatas kayak ngerjain soal gitu kan, jadi kayak materi-materinya kan biasanya tuh nggak tercover gitu. Kalau pengalamanku ya, aku nggak tahu kalau misalkan sekarang tryout online yang tahun-tahun ini, yang sekarang-sekarang itu udah pada ngecover dengan materinya, aku nggak tahu sih. Soalnya ketika aku dulu itu kayak nggak tercover gitu sih. Jadi kayak bener-bener ya kamu tryout, dan setelah tryout kamu dapat pembahasannya, dan itu sih aku waktu itu belajarnya dari pembahasannya itu tadi gitu. Jadi kan aku ngelihat gitu loh pola-pola soal yang keluar tuh materi-materi ini aja gitu. Jadi akhirnya tiap kali aku ngerjain tryout itu pasti aku bakal baca pembahasannya gitu. Jadi kalau mungkin bagi kalian yang kayak males buat baca materi, kayak harus buka, kayak mau ngerjain tryout tuh harus buka gitu kan, kayak materinya wah aku harus belajar kayak gini-gini, itu kan kalau kalian yang kayak males dan gak ada waktu banyak buat itu, ya udah langsung kalian kerjain aja yang kalian inget, yang kalian paham. Habis itu kalian belajarin tuh pembahasannya kayak gitu. Nanti kalian ngerjain soal berikutnya itu pasti kayak materinya tuh itu aja gitu sih. Kalau aku waktu itu merhatiin polanya sih, dan waktu tryout di tahunku tuh kayak gitu polanya. Jadi kayak materinya tuh sebenarnya itu aja gitu. Nah kalau misalkan tahun ini mungkin sama gitu, maksudnya kayak pola soalnya tuh yang keluar itu aja, ya udah kalian ikutin, bisa pakai caraku itu tadi gitu. Tapi kalau misalkan ternyata beda, ya mungkin kalian bisa apa ya, improvement lah dari cara-caraku yang tadi kayak gitu. Jadi mungkin itu sih buat sumber belajarku tuh aku bagi jadi dua, offline dan online. Terus offline-nya tuh ya dari yang fisik kayak gitu, tryout fisik, terus buku-buku SBM yang fisik kayak gitu. Dan mungkin apa ya, maaf kalau misalkan buku-buku SBM-nya aku nggak bisa kayak jelasin spesifik atau mungkin nunjukin, karena buku-buku SBM ku tuh udah udah aku pinjem dan aku kasih ke teman-temanku gitu. Jadi aku udah nggak ada buku-bukunya itu tadi, jadi aku nggak bisa ngasih tunjuk gitu kayak ini bukunya kayak gitu, karena udah nggak ada di aku buku-bukunya kayak gitu. Terus buat tryout online juga udah banyak kan sekarang platformnya, jauh lebih banyak ketimbang tahunku. Cuma ketika itu aku pakai Cerebrum yang aku berlangganan, dan aku juga pakai tryout yang gratis, yang kalian tinggal share ke story dan tag teman-teman kalian kayak gitu. Ya mungkin itu cerita yang bisa aku sharing dan pengalaman yang bisa aku sharing buat kalian. Jadi semangat buat pejuang-pejuang UTBK, semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi jangan lupa juga buat tetap berusaha gitu, karena kalau misalkan kalian nggak berusaha itu juga akan menjadi sebuah kemustahilan untuk kalian dapatkan kayak gitu. Terima kasih buat yang udah nyimak video ini sampai akhir. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya atau mungkin ada yang belum terjawab di video ini dan di video-video sebelumnya atau di video-videoku nanti yang udah aku upload juga aku belum bahas tentang hal-hal tertentu, kalian bisa komen dan nanti aku bakal bikinin kalau misalkan itu jawabannya terlalu panjang. Kalau misalkan kalian pertanyaannya bisa aku jawab di komentar, bakal langsung aku jawab di komentar kayak gitu. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa.